Garam Amet Bali terletak di salah satu teluk di timur laut Pulau Bali, tepatnya terletak di Banjar Dinas Lebah, Desa Purwokerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Dengan hamparan panjang pantai yang berpasir hitam dan kebersihan laut yang masih terjaga, serta letak geografis yang mendukung, menjadikan kawasan ini sangat strategis sebagai tempat pertanian garam yang masih diolah secara tradisional oleh masyarakat setempat dari zaman ke zaman. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dr. Andes Wanastika MSI, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem. Pada saat ini akan menyampaikan terkait dengan keberadaan Uyah Amet yang merupakan salah satu teknologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Amet. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena dari segi keberadaan Uyah Amet atau garam Amet itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh karena demikian, maka pemerintah Kabupaten Karangasem sangat mendukung sekali teknologi tradisional Uyah Amet atau garam Amet untuk bisa dicatatkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Ini sudah tentu hal yang perlu diapresiasi oleh semua pihak, semua kalangan, bagaimana memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada salah satu produk budaya masa lalu yang memiliki nilai esensi, menjadikan sebuah peradaban yang luar biasa. Secara tradisional, garam Amet dibuat sangat berbeda dengan teknologi tradisional lainnya, walaupun sama-sama memproduksi garam. Kalau Amet itu sendiri memiliki sesuatu yang sangat khas, termasuk juga cita rasa menjadikan ciri yang khas daripada garam atau Amet yang memang semua kalangan masyarakat mensupport dan mendukung, apalagi pemerintah sudah tentu sangat mengharapkan teknologi tradisional Uyah Amet bisa untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2022. Nah, kemudian di samping itu ada satu hal yang mendasari kenapa hal ini menjadi atensi yang serius baik dari pemerintah, kemudian kalangan masyarakat pendukung dari teknologi tradisional Uyah Amet atau garam Amet ini adalah karena kita merasa sangat prihatin terhadap kondisi keberadaan petani garam, khususnya untuk teknologi tradisional Uyah Amet, karena semakin sempitnya lahan yang dimiliki karena tergeser oleh kepentingan ekonomi yang lain. Tetapi sesungguhnya berangkat dari kesadaran kita untuk menyelamatkan sebuah aset pusaka, produk budaya masa lalu, sekira ini perlu mendapatkan atensi. Karena jangan sampai keberadaan Uyah Amet sebagai sebuah teknologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Karangasem pada umumnya dan juga secara khusus yang ada di wilayah Amet, Kecamatan Abang, sampai hilang tanpa diketahui oleh generasi kita. Inilah suatu bentuk apresiasi kita untuk bagaimana mengalih generasikan untuk menjadikan sebuah pemahaman, sebuah edukasi kepada masyarakat dan yang memiliki potensi budaya itu supaya tetap bisa kita lestarikan. Karena pada prinsipnya apapun yang menjadi produk budaya masa lalu yang memiliki nilai esensi yang sangat tinggi sebagai sebuah peradaban, maka perlu untuk kita gali, kita kembangkan, kita bina dan kita lestarikan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inung Aswande,
umur 48 tahun, alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwokerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Saat ini saya sebagai Ketua Koperasi Produsen Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Ammet Bali. Jadi kaitannya dengan garam Ammet Bali yang diproduksi secara tradisional memang sudah ada sejak zaman Kerajaan Karangasem, yang mana tertulis dalam salah satu alinea Pemunder Desa Adat Culik yang bunyinya di sana tercantum pencar, rangkat, petasikan. Salah satunya adalah petasikan. Petasikan itu adalah bahasa, kalau di Indonesia kan itu adalah penggaraman. Jadi memang dari zaman tersebut sudah ada garam Ammet Bali. Jadi itu pelontar Pemunder itu sudah ada sejak zaman abad ke-16. Nah, kemudian kaitannya dengan garam Ammet yang diproduksi secara tradisional pada zaman tersebut sampai mungkin tahun 90-an. Jadi kami masyarakat petani garam Ammet kalau sowan menghadap raja di zaman kerajaan itu membawa garam Ammet. Nah, jadi secara tidak langsung menjadi konsumsi raja. Jadi masakan yang dimakan oleh raja adalah mengandung juga garam Ammet. Jadi kalau secara sejarahnya seperti itu, berarti garam Ammet memang sudah terkenal sejak zaman kerajaan. Nah, cuma masalahnya karena nilai ekonominya belum tersentuh pada zaman itu, garam Ammet menjadi nilai tukar. Jadi bukan mungkin sedikit saja yang diperjualbelikan, tetapi selebihnya adalah barter. Dari desa sebelah membawa bahan-bahan makanan kayak beras, karena di sini memang daerah kering tidak ada beras. Kemudian ada umbi-umbi yang baik umbi talah dan lain sebagainya. Kita ambil produk yang dibawa, kemudian kita tukar dengan garam Ammet. Nah, untuk beras sendiri kita tukarnya juga berlipat-lipat. Kalau 1 kg beras kita tukar dengan 5 kg garam. Jadi itu pun tidak mengusur karena garam kita musiman. Pas tidak ada musim garam, kita ambil aja barangnya dulu. Dari ada pengepul-pengepul yang membawa barang sembako, jadi kita ambil aja dulu. Begitu kita panen di musimnya, garam menjadi nilai tukarnya. Garam Ammet sendiri, jadi mengapa juga pasarannya agak mungkin beda dari garam-garam yang lain. Jadi rasa tesnya juga asinnya keras, tidak ada kesan rasa pahit kalau dicicipi. Nah, secara uji ilmiahnya, jadi kami setiap tahun juga uji laboratorium. Jadi di sana ada kandungan yang memang kaya zat-zat yang memang sangat diperlukan oleh tubuh. Kayak NaCl, standar nasional Indonesianya mungkin sekitar 94,7. Jadi kita lebih dari itu. 94 memang berapa? 9. Nah, jadi ada magnesium juga yang sangat tinggi. Magnesium yang dimana kita tahu adalah mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu juga penguatan dari sumsum. Jadi ada kalsium juga sangat diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan tulang biasanya. Nah, dari kandungan-kandungan tersebut, karena memang secara uji laboratorium kita sangat bagus kalau dibandingkan dengan garam-garam yang lain. Memang kalau magnesium kita tertinggi, jadi magnesiumnya sangat tinggi, tidak kalah dengan kalau Himalaya mungkin kandungannya berapa, jadi kalau kita lebih tinggi dari itu. Nah, sehingga garam kita memang layak dipasarkan secara kualitas dan uji laboratorium. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan uyah Ammet atau garam Ammet Bali masih sangatlah sederhana dan alami. Di antaranya adalah
Tanah petak. Tanah di Amet adalah tanah sari atau tanah liat berwarna kekuningan, diperoleh dari tanah di sekitar tegalan warga. Tanah ini kemudian dimasukkan ke dalam petak-petak pembuatan garam di tepi laut yang terbagi menjadi 4 petak untuk proses pembuatan garam. Teku atau timba. Alat ini terbuat dari daun lontar yang gunanya untuk mengangkat air laut ke petak tanah yang telah dipersiapkan untuk lahan pembuatan garam, dan juga untuk mengangkat air laut ke dalam tinjungan. Karena perubahan zaman dan sulitnya mendapat daun lontar yang berkualitas, akhirnya daun lontar diganti dengan bahan seng, tetapi tetap mempertahankan bentuk dan ukurannya. Gau atau garu. Gau atau garu, alat ini terbuat dari kayu yang bentuknya menyerupai garpu dengan pegangan panjang. Alat ini gunanya untuk mengaduk dan meratakan tanah pada petak lahan pembuatan garam yang awalnya sudah disiram dengan air laut agar menjadi lebih cepat kering. Setelah tanah benar-benar kering, tanah kemudian dikumpulkan menggunakan 2 bilah papan dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter dan lebar 30 cm, di mana alat ini biasanya disebut dengan angkuk, yang gunanya untuk mengumpulkan tanah dan menaikkan ke atas tinjungan. Kemudian, alat berikutnya adalah tinjungan. Tinjungan ini terbuat dari anyaman bambu dan dirangkai menggunakan kayu berbentuk kerucut yang gunanya untuk memfilter air laut dengan ukuran tinggi 120 cm dan diameter lingkaran 1 meter yang di dalamnya dilapisi serabut kelapa, batu, pasir, dan terpal. Penyusuan. Penyusuan adalah tempat mengumpulkan air yang telah difilter dari tinjungan. Air ini disebut dengan yehnyah. Air inilah yang akan dijemur dan berubah menjadi garam. Penyusuan ini dulunya terbuat dari pangkal pohon tal atau lontar yang ukurannya besar. Namun, dengan perkembangan saat ini, dibuat menjadi permanen berupa bak beton. Alat selanjutnya adalah sibuh. Alat ini bentuknya seperti gayung yang digunakan untuk menakar yehnyah yang akan dijemur di palungan. Sibuh ini terbuat dari batok kelapa dan ada juga yang terbuat dari buah maja. Ukuran sibuh ini dibedakan menjadi 2, besar dan kecil. Ukuran yang besar digunakan untuk menakar yehnyah pada saat cuaca terik, dan ukuran kecil digunakan untuk menakar yehnyah saat cuaca mendung. Palungan. Alat ini terbuat dari batang pohon kelapa yang dibelah menjadi 2 dan di tengahnya dibuat menjadi cekungan. Disinilah terjadi proses kristalisasi dari yehnyah atau air garam menjadi kristal garam. Selain itu, palungan juga berfungsi sebagai filter kedua setelah tinjungan karena dalam palungan air garam atau yehnyah akan terserap ke bawah sembari menyerap rasa pahit dari garam.
Dan alat yang terakhir adalah pengerikan dan gangan. Pengerikan ini terbuat dari 2 bilah bambu panjang seukuran palungan yang ujungnya dirangkai dengan pelepah daun lontar. Pengerikan ini gunanya untuk mengambil atau memanen kristal-kristal garam. Garam yang baru dipanen ini ditaruh di dalam wadah seperti wakul terbuat dari bambu yang dianyam. Wadah ini disebut dengan gangan. Kalau pembuatannya kita memang karena musiman, jadi kita mulai dari akhir Juli atau mungkin per awal Agustus ya. Awal Agustus sampai akhir November. Jadi di awal Agustus kita mulai mempersiapkan lahan. Jadi kita siapkan yang 4 petak lahan, dibuat juga gundukan biar yang tujuannya untuk membuat peta itu adalah biar air lautnya juga tidak meluap dia ke kita punya takaran sendiri gitu. 1 peta lahan nanti menampung dia sekitar 25 timba air ya, gitu. Nah, setelah ada 4 peta lahan dibuat, nah kemudian dipasang tinjungan di tengah-tengah. Yang tadi saya sampaikan itu adalah tinjungan terbuat dari bambu yang dianyam, kemudian dipasang di tengah yang tujuannya filter air. Kemudian ada baru pemasangan ini kalau 4 petak lahan ini di areal kisaran 200 meter persegi. Jadi ada yang 100 meter persegi lagi itu tempat khusus untuk memasang palungan kelapa yang tempat pengkristalan akhir garam. Nah, jadi kemudian setelah terpasang semuanya baru ada tahap penyiraman tanah di petak tersebut. Kemudian petak pertama disiram lebih dahulu, kemudian di secukupnya kisaran 25 bolak-balik mengambil air dengan timba. Nah, kemudian sore hari kering tanahnya, kemudian diaduk dengan bangkrak namanya, bangkrak. Dan tujuannya memang untuk mengeringkan kembali tanah yang sudah disiram dengan air laut. Nah, begitu besoknya juga seperti itu perlakuannya. Yang petak kedua sama perlakuannya, kemudian yang ketiga dan keempat. Nah, setelah ada tanah kering yang mungkin yang disiram pertama, tanah kering di keempat harinya lagi pasti ada tanah kering yang pertama itu setelah bolak-balik setiap hari juga diaduk, maka tanah itu dinaikkan ke tinjung tadi yang tempat penampungan. Nah, memang sebelumnya tinjung ini dipasang mengkerucut, di bawah kerucutnya ini ada filter alami, ada batu, ada pasir, ada serabut kelapa, kemudian ada lapis-lapis agar memang tanah tidak langsung bocor ke bawah. Itu filter alami. Nah, baru tanahnya itu dinaikkan, kemudian dipadatkan di sana di tinjung tersebut. Ya, kalau di sini memang diinjak-injak juga, tapi itu tidak berpengaruh ke kualitas karena memang nanti filternya di bawah akan menyaring semuanya. Kemudian setelah padat baru dikasih air. Kisaran air yang dituang di sana di tinjungan
kisaran mungkin 5 sampai 6 timba. Nah, kemudian airnya akan menetes ke bawah di filter tersebut. Memang ada penampungan di bawah filter tersebut, namanya penyusuan. Penyusuan yang terbuat dari pangkal lontar, artinya pangkalnya itu yang besar dibuat biar bisa menampung air tersebut. Nah, kemudian setelah airnya terkumpul di sana, tanah yang di tinjuan ini sudah mengering, dia tidak mengandung air, cuma agak mengendut, yang mengendut itu pagi-pagi sekali mungkin jam 6 para petani sudah mulai menurunkan tanah, mengembalikan ke tempatnya, ke petak tersebut. Nah, kemudian setelah habis diratakan di sana di petak yang kemarinnya naik tanahnya, itu disiram lagi dengan air secukupnya, sama juga mungkin kisaran 25 timba. Tujuannya untuk memang setiap putaran tanah akan bertambah zat garamnya. Itu baru petak pertama. Kemudian muncul jam 12 sampai jam 2 siang naik akan di tanah petak kedua. Nah, perlakuannya juga sama seperti itu, dipadatkan. Nah, kemudian air yang tadi kelupaan juga yang air yang ditampung di penyusuan itu dipindahkan ke tempat palungan yang sudah dipisahkan. Arealnya 100 meter persegi, mungkin kisaran palungannya adalah 100 biji per petani. Nah, itu jadi air yang ditampung di penyusuan tersebut bisa mengairi semua palungan yang ada. Nah, itu juga ada takarannya. Kalau memang mendung, takarannya yang siku yang lebih kecil, cecedok yang lebih kecil. Kalau yang cerah, cuacanya cerah, dipakai yang lebih besar. Nah, kemudian di hari kedua juga sama. Ada proses. Nah, walaupun di palungan ini sudah ada pengkristalan garam, tapi di hari kedua walaupun sudah ada garam, kita tuang lagi air yang hasil filter tadi. Kemudian sehingga hari kedua garamnya lebih banyak. Nah, waktu penuangannya itu adalah sekitaran jam 7 pagi. Jadi mungkin setelah menurunkan tanah, nah itu baru menuangkan air filter itu ke palungannya. Nah, kemudian hari ketiga juga sama. Menaikkan dan menurunkan tanah itu sama dengan hari-hari sebelumnya, karena memang seputaran itu ya kegiatannya, mengaduk tanah, menaikkan tanah, menurunkan tanah, menyiram, kemudian menaruh air di tinjungan, memfilter, seperti itu. Nah, jadi hari ketiga juga sama, walaupun di garamnya yang di palungan sudah lebih banyak, itu dituangkan lagi air laut, air nyah namanya ya, kalau ini air nyah ya, air nyah yang diaduk-aduk. Kalaupun mungkin kapasitas penampungan yang hasil filternya itu tidak menutupi, biasanya bisa dicampur air laut lagi, kemudian diaduk-aduk. Nah, kemudian di hari keempat, setelah sore hari, jadi sore harinya garam di Salasa sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Pengkristalannya biasanya dipanen. Jadi 4 hari pertama panen pertama.
Nah, ini kalau kualitas garamnya sih tidak sebagus nanti yang panen ketiga dan keempat. Jadi masih agak rendah dinginnya. Biasanya itu tidak kita pasarkan, tapi dipakai sendiri atau kasih makan ternak ya, karena memang kualitasnya kurang bagus di panen pertama. Garam Mampet sendiri, jadi mengapa juga pasarannya agak mungkin beda dari garam-garam yang lain. Jadi rasa tesnya juga asinnya keras, tidak ada kesan rasa pahit kalau dicicipi. Nah, secara uji ilmiahnya, jadi kami setiap tahun juga uji laboratorium. Jadi di sana ada kandungan yang memang kaya zat-zat yang memang sangat diperlukan oleh tubuh. Kayak NaCl, standar nasional Indonesianya mungkin sekitar 94,7. Jadi kita lebih dari itu, 94,9. Nah, jadi ada magnesium juga yang sangat tinggi. Magnesium yang dimana kita tahu adalah mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu juga penguatan dari sumsum gitu. Jadi ada kalsium juga sangat diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan tulang biasanya. Nah, dari kandungan-kandungan tersebut, karena memang secara uji laboratorium kita sangat bagus kalau dibandingkan dengan garam-garam yang lain. Memang kalau magnesium kita tertinggi, jadi magnesiumnya sangat tinggi, tidak kalah dengan kalau Himalaya mungkin kandungannya jadi kalau kita lebih tinggi dari itu. Nah, sehingga garam kita memang layak dipasarkan secara kualitas dan uji laboratorium. Nah, kemudian kaitan dengan pasarnya sendiri, kita saat ini jadi beda dengan dulu mungkin menjadi barter. Kalau saat ini kita sudah bisa mulai pasarkan. Mengapa juga kita bisa pasarkan dengan bagus jika dilengkapi dengan sertifikasi. Jadi kami mengajukan sertifikat indikasi geografis itu tahun 2015, bulan Juni 2015. Nah, kemudian pertengahan setelah 2 bulan kemudian, mungkin September, ada tim audit datang kemudian meneliti semua garam kita, apakah memang kandungannya bagus, apakah memang caranya juga sesuai dengan buku persyaratan. Nah, akhirnya setelah melalui kajian per Desember 2015 kita mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Nah, jadi sertifikat indikasi geografis ini sangat membantu sekali terkait dengan memang perluasan pasar, kemudian harga. Dari harganya sebelum 2015 harga garam kita hanya mungkin kisaran paling tinggi 5.000 per kilogram, tetapi setelah dapat indikasi geografis langsung ke 20.000 per kilogram. Itu pun garam yang memang langsung dari habis panen langsung dijual. Nah, sehingga memang kalau secara kualitas memang sudah bagus, tetapi kurang dikemas dengan bagus. Jadi seiring dengan waktu kami dapat pembinaan karena mengandalkan indikasi geografis juga, sehingga kami bisa mengemas, mengendalikan ulang. Kemudian pasca panen para petani mengirim garamnya ke gudang. Kami ada rumah produksi di dalam. Nah, jadi dikumpulkan jadi satu di sana. Nah, kemudian dikeringkan ulang. Dan setelah dikeringkan ulang ada proses sortir secara manual, memisahkan butiran pasir yang mungkin karena memang di areal pantai pasti ada pasir yang nyangkut ketika ada angin. Nah, kemudian ada serat kelapa yang tersisa ketika memang saat pemanenan. Nah, itu perlu dibersihkan ulang agar memang betul-betul garam kita
kelihatannya memang sangat bersih dan kualitasnya bagus. Nah, kemudian setelah bersih baru kita kemas dengan berbagai kemasan, jadi sesuai kebutuhan. Ada kemasan yang 50 kg, itu memang yang kita jual dengan yang curah. Nah, kemudian ada kemasan 5 kg, kemudian ada 1 kg, ada yang lebih kecil 500 gram, kemudian lebih kecil 250 gram, kemudian ada yang 100 gram yang paling kecil. Jadi para konsumen pun memilih sesuai keperluan. Tapi biasanya kalau yang distributor yang akan memasarkan gula, mereka cari yang lebih. Kita bandingkan juga dulu dengan sekarang. Jadi dulu mungkin ada kira 300 pengrajin garam yang produksi garam, hamparannya dari sepanjang 2 km ada lahan garam semua. Nah, cuma sekarang kan masih tinggal 24 petani garam. Itu karena memang dulu secara ekonomi tidak bisa menghidupi keluarga, hanya menjadi nilai tukar untuk bahan makanan. Nah, cuma sekarang karena memang sudah kita organisir, jadi pasarannya pun satu pintu, sehingga ada peningkatan di petani. Para petani perbandingannya dulu sebelum 2015 mereka paling satu musim dari awal Agustus sampai akhir November mungkin kisaran paling tinggi dapat 5 jutaan, 5 juta dalam 4 bulan. Nah, cuma sekarang sudah berlipat-lipat, jadi mungkin sekitar kisarannya 25 juta per satu tani sekali musim. Jadi sangat membantu sekali. Satu sisi memang dari indikasi geografisnya sertifikat, karena memang garam Ahmad ini pertama di Indonesia mendapat sertifikat indikasi geografis. Jadi nomor indikasi geografis kita adalah 0038, karena memang ada produk sebelum kita itu ada produk lain di luar garam. Yang pertama adalah kopi Kintamani. Jadi baru nyusul ada Mentik Bumbu, kemudian kalau di Bali sendiri kita yang ketiga, tapi satu-satunya untuk di Bali produk garam yang dapat indikasi geografis. Nah, ini menjadi kebanggaan juga. Jadi kami pun merasa bisa melestarikan budaya leluhur. Jadi kami tidak akan disalahkan oleh leluhur karena bisa meneruskan pertanian yang diciptakan oleh para leluhur kita. Karena kita tanya pun siapa yang mengajarkan untuk membuat garam, dari yang tua sekalipun kita tanya tidak ada yang siapa yang mengajari, sudah dari dulu. Jadi mungkin secara otomatis para pendahulu kita memang sudah menemukan alat ini, alat memproduksi garam seperti ini dan menghasilkan kualitas yang bagus. Nah, walaupun menggunakan alat-alat tradisional. Ya, prospek ke depan memang kami optimis karena sudah menyadari indikasi geografis. Jadi memang kalau sekarang kan masyarakat memang yang kalangan menengah ke atas, dia menginginkan produk yang natural, alami. Di mana-mana seperti itu. Jadi kami pernah juga sebelum IG ini kami juga pernah belajar, artinya studi bandingnya ke Perancis. Saya melihat juga di sana memang banyak yang para masyarakat di sana memburu produk-produk yang organik. Makanya salah satunya adalah kita yang sudah mendapatkan indikasi geografis. Jadi saya optimis pasarnya akan lebih meluas. Nah, ketika pasarnya meluas, karena memang kondisinya kan sekarang berbeda dengan dulu. Dulu ada ratusan, malah makan ya ratusan, berapa 300-an lah. Karena kita tinggal 24 terjepit. Itu juga berawal dari memang informasi salah satu mahasiswa Prancis yang datang ke sini tahun 2010. Mereka memperkenalkan bahwasanya garam Ahmad ini terkenal di luar negeri,
Terkenal di luar negeri dalam arti bukan pasarnya ya, tetapi ada turis yang datang ke sini karena di sini adalah berkembang pariwisata, membawa garam kita ke sana, kemudian diteliti di sana, dicoba pakai memasak, dipakai yang lain, pakai malah perawatan kulit, itu sangat luar biasa. Makanya sayang kalau ini karena mahasiswa ini dia melihat dulu kok ini lahan garam semua, sekarang kok sebagian besar sudah hilang. Nah jadi mereka pinginnya mengumpulkan dulu, tolong kumpulkan semua para petani yang ada. Jadi 2010, jadi mungkin kami kembali cerita ke awal, 2010 kita mengumpulkan waktu itu sekitar 75 orang. Yang masih tersisa memang bisa kita ajak sosialisasi tentang kekasan garam Mamet. Nah kemudian mereka cerita, nah kita merasa tersentuh. Nah kemudian tahun berikutnya 2011 saya berusaha membuat kelompok-kelompok yang masih aktif. Jadi ada 5 kelompok waktu itu. Kelompok Tasik Segare terdiri dari 10 orang, kelompok Buanesari terdiri dari 10 orang. Nah kemudian ada Wisnu Sari ada 7 orang, ada Sari Laut dan Wisnu Sari. Nah jadi ada 5 kelompok, itu jumlahnya semua sekitar 42 orang. Jadi dari 75 orang, setelah kita jadikan kelompok-kelompok kecil, itu tersisa 42 orang. Nah baru kita ajukan ke pemerintah 2011, dapat pompa air. Jadi pompa air dan geomembran untuk alat produksi. Nah, cuma di sana walaupun secara kapasitas kita lebih banyak dapat garamnya, tetapi kualitasnya menurun karena pakai geomembran. Jadi kembali ke awal, kita tidak bisa menggantikan palungan ini dengan bahan apapun, palungan kelapa, karena di sana di kelapa ini memang memfilter lagi zat-zat yang memang sudah tidak bagus, dia akan terserap di serat palungan. Artinya yang bagusnya jadi garam yang memang kualitasnya sangat berbeda. Nah walaupun secara kuantitas mereka di 2011 mereka meningkat penghasilan, tetapi secara harga memang menurun juga, pasarnya juga. Makanya tergabung kembali 2015, kita kumpulkan lagi karena di mahasiswa yang perkenalkan yang mensosialisasikan ini adalah mahasiswa yang sedang juga meneliti dan mensosialisasikan indikasi geografis. Apa indikasi geografis? Itu dulu kami awam sekali. Apa sih manfaatnya indikasi geografis? Kemudian setelah mendapat indikasi geografis, apa yang harus kita lakukan? Karena mereka banyak yang memberikan pelatihan-pelatihan, sehingga indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal yang karena faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya memberikan reputasi produk yang dihasilkan. Nah, sehingga salah satunya adalah garam Mamet ini. Ketika orang mungkin belajar garam Mamet agar mendapatkan kualitas yang sama, saya jamin tidak akan sama, walaupun dengan alat yang sama, proses yang sama. Karena secara indikasi geografis, jadi wilayahnya memang terbatas untuk saat ini. Indikasi geografis batasannya hanya panjang padanya hanya 1 kilo. Jadi dari Banjar Dinas Lebah sampai Amet. Tapi kita bisa mengembangkan lagi 24 lagi ke daerah dalam. Nah, sehingga para petani yang dulu sempat juga berhenti akan berproduksi lagi. Karena memang prospeknya sangat bagus. Jadi satu petani menghasilkan 24 sampai 25 juta per 4 bulan. Jadi kalau dibagi 1 tahun ya rata-rata 2 juta per bulan, walaupun mereka hanya bekerja 4 bulan. Dan dalam 4 bulan pun sehari-harinya mereka bisa bekerja lain karena tidak menguras semua waktu di areal garam. Paling hanya paginya sekitar 1 jam, mungkin lebih sedikit, siangnya 1 jam, dan sore 1 jam, mungkin 3 jam. Makanya selebihnya ada yang mengerjakan garam
setelah melaut. Jadi mereka melaut dulu, habis dari laut mereka bisa langsung mengerjakan garam. Kemudian ada yang beternak, sehingga secara putaran ekonomi mereka ini adalah salah satu yang penghasilannya yang paling bagus di garam. Jadi mungkin sekilas penjelasan kami akhiri dengan Para Mas Adi. Om Santi. Om Swastiastu. Saya Inengah Karyawan, Perbekel Desa Purwokerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang mewilayahi Banjar Dinas Lebah, di mana tempat produksi garam Ambet berada. Dan perlu kiranya kami perkenalkan juga daerah kami yang di Amet, karena garam Ambet ini sudah go internasional. Jadinya kami selaku Perbekel sangat antusias dan mensupport para petani garam. Terbukti garam Ambet ini sudah mendapat sertifikasi EPIG pada tahun 2015. Selaku Perbekel Purwokerti sangat mensupport sekali dengan adanya kelompok petani garam ini, dan kedepannya tetap eksis dan tetap garam Ambet ini memegang sertifikasi EPIG. Jangan sampai sertifikasi ini hilang. Nah, untuk itu pemerintah pusat maupun daerah, kami harap bisa juga membantu bagaimana proses ke depan para petani garam kami di Purwokerti ini mendapatkan beberapa bantuan, entah itu alat ataupun fasilitas yang menunjang untuk petani garam. Mungkin sekian dari kami. Untuk itu kami akhiri dengan Para Mas Santi. Om Santi, 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 Om.